Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita lanjutkan pembahasan uji kompetensi pada lembar kerja siswa pada bab 1, Romawi 2 dan 3. Cara penilaiannya tadi sudah saya sampaikan di part 1. Selanjutnya kita mulai. Romawi 2. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Mulai nomor 1. Surat Al-Maidah tergolong surat Madaniyah, artinya diturunkan di kota Madinah sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke titik-titik. Jawaban yang benar adalah Madinah. Lanjut nomor 2. Di dalam surat Al-Kafirun terdapat 2 ayat yang bunyi bacaannya sama, namun artinya berbeda, yaitu ayat titik-titik. Ayat berapa? Benar. Ayat 3 dan 5. Lanjut nomor 3. Menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, termasuk isi dari surat Al-Maidah ayat titik-titik. Jawabannya ada ayat berapa? Benar, ayat 3. Nomor 4. Surah Al-Maidah juga disebut Al-Munqidh, artinya titik-titik. Jawabannya adalah yang menyelamatkan. Nomor 5. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling titik-titik. Jadi Allah itu tidak membedakan warna kulit makhluknya. Yang diutamakan Allah, yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaannya. Jadi jawabannya yang paling bertakwa. Nomor 6. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat titik-titik. Jawabannya dosa dan permusuhan. Lanjut nomor 7. Suka mencari kejelekan orang lain disebut dengan titik-titik. Jawabannya benar, tajassus. Lanjut nomor 8. Kita diperbolehkan belajar bersama dengan teman yang berbeda agama. Tapi jika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera titik-titik. Jawabannya bersiap sholat. Lanjut nomor 9. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wa atmamtu alaikum nikmati. Terjemah ayat tersebut adalah titik-titik. Dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Saya ulangi. Dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Nomor 10. Orang yang beriman hanya boleh tolong-menolong dalam hal kebaikan dan titik-titik. Jawabannya adalah ketakwaan. Langsung kita melanjutkan Romawi 3, yaitu soal uraian. Uraikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 berisi tentang makanan-makanan yang diharamkan, kesempurnaan agama Islam, hukum memakan makanan yang haram. Tulislah ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam.
dari ayat tersebut dengan huruf Arab. Jadi sampean tulis bagian ayat 3 yang menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam. Saya bacakan sebanya. Jadi sampean simak tulisannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bisa kalian perhatikan. Lanjutnya kita ke nomor 2. Andika sering mengganggu kamu ketika di sekolah. Kemudian Andika sakit. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi kalau kita mengambil hikmah dari Quran surah Al-Maidah, kita harus tetap saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi jawabannya adalah menjenguk dan mendoakan. Menjenguk dan mendoakan. Jadi kalau teman kita sakit, yang harus kita lakukan adalah menjenguk dan mendoakan. Kalau kita saat ini seperti dalam masa corona ini, kalau teman kita sakit atau ada keluarga yang sakit, semisal sakit corona, yang kita lakukan adalah cukup mendoakan diri kita dan keluarga kita. Lanjut, nomor 3. Jelaskan apakah yang dimaksud Islam telah sempurna meliputi semua aspek. Jawabannya adalah nomor 3. Jadi jawabannya tidak perlu ada penambahan lagi aspek dalam Al-Quran. Lanjut, saya ulangi, jawabannya adalah tidak perlu ada penambahan lagi aspek dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah dinyatakan oleh Allah itu telah sempurna karena sudah lengkap. Tidak perlu penambahan aspek-aspek lain. Lanjut, nomor 4. Isi pokok surat Al-Hujurat ayat 12 antara lain dilarang berperilaku su'udzon, tadasus, hibah. Jelaskan maksud dari ketiga perilaku tercela tersebut. Su'udzon atau berburuk sangka. Su'udzon itu berburuk sangka. Tadasus artinya suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian hibah artinya membicarakan kejelekan orang lain dikala orang tersebut tidak ada. Atau bahasa kerennya bergosip seperti itu. Lanjut, nomor 5. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, Allah melarang memakan makanan yang diharamkan. Sebutkan makanan-makanan, saya ulangi, sebutkan macam-macam makanan yang dilarang dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut yang dilarang yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Jawabannya seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat di bukunya untuk terjemahan ayat berkaitan. Baiklah anak-anakku, jangan lupa diperhatikan penilaiannya, kemudian dijumlah mulai dari ROM 1 sampai ROM 3, terus nanti dilaporkan.
Mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa sesudah baca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.